Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini seperti request kalian banyakin review X resmi yang harganya udah turun. Sekarang kita bakal review, ini dia Poco F4. Ini harganya sekarang udah lumayan turun, jadi harganya sendiri sekarang kalian bisa dapetin di harga segini, di sekitar 2,6 juta. Kalau misalnya ada diskon Tokped atau Shopee itu bisa sampai 2,3 jutaan. Ini gue ngambil yang future proof, jadi gue ngambil yang variannya tuh 8256GB RAM, jadi lebih bisa tahan lama lah ya. Nah, kenapa gue tertarik sama HP ini? Karena speknya. Ini di harga 2,5 juta, menurut gue sih speknya paling all-rounder dan paling kerasa flagship banget ya di harganya, tapi nggak setua Poco F3 juga gitu. Jadi speknya seperti apa? Kalian bisa lihat di sini, bisa di pause aja. Yang paling penting dia pakai Snapdragon 870, itu kayak versi lebih bagus dikitnya 865 yang sangat awet banget. Itu sih yang bikin gue incar. Jadi kita langsung aja lihat si kondisinya sendiri. Ini gue beli sih, kata si sellernya cukup mulus ya, sekitar 95% dan nggak ada minus. Untuk software sendiri gue kurang tahu apakah dapat HyperOS 2.0, mungkin yang lebih tahu Xiaomi ya, para Mi fans bisa komen di bawah. Kita langsung aja buka, kita lihat kelengkapannya seperti apa. Poco F4, dan kalau bisa kita buka di sini masih komplit, di sini masih dikasih kartu thank you card ya, bisa kita lihat. Poconya beraksi. Dan di sini masih dikasih, gue lupa lagi ya, apakah masih dikasih casing bawaan atau enggak, masih dikasih SIM ejector, dan ya masih dikasih SIM bawaan, dan masih dikasih ini juga nih. Stiker juga masih ada ya, bisa kita lihat. Ini komplit banget, belum pernah disentuh. Masih dikasih converter 3.5mm to USB Type-C. Nice, jadi gue dapat kondisinya, kelengkapannya lumayan bagus. Dan yang terakhir di sini masih dikasih apa sihnya? Charging 67 watt dan juga kabelnya sendiri. Seperti itu untuk di boxnya. Kita langsung aja buka dari plastik sleeve-nya. Gue beli yang warna Moonlight Silver. Gue lupa lagi terakhir gue review HP ini gue beli warna apa ya pas Poco F4 rilis. Tapi gue rasa sih ya Poco baru glow up-nya lagi di F series pas F6 kan ya. Karena kan di F3 sama F4 chipsetnya pretty much sama. Terus di F5 dia pakai chipset yang lebih bagus, Snapdragon 7 Plus Gen 3. Tapi memang bukan flagship ya, bukan Snapdragon 8 series. Dan F6 sekarang baru yang pakai 8 Gen series, dan F7 pakai 8 Gen lagi. Untuk layar, sepertinya pre-applied screen protector udah dilepas, bisa kita lihat. Tapi layarnya sendiri ini surprisingly mulus sekali, sepertinya yang sebelum pakai ini atau orang yang pakai HP ini lumayan awet banget. Dan ini kelihatan, karena dia build quality dari plastik, kelihatan bisa kita lihat di atas ada sedikit kayak wear bekas plastik ya. Jadi mungkin orang yang dulu pakai HP ini dia sering pakai casing, jadi ada bekas kayak gitu. Normal banget sih, malah gue seneng lihat kayak gitu. Jadi ini HP apik banget penggunanya. Jarang-jarang, biasa gamer pada nggak peduli ya. Di sini bisa kita lihat ada fingerprint, yang posisinya gue masih suka banget. Button sendiri masih clicky. Gue rasa power buttonnya agak sedikit mendelet, tapi kayaknya cuma perasaan gue aja. Di bawah bisa kita lihat wear-nya, kelihatannya bekas casingnya. Ada dua speaker, USB Type-C, dan untuk SIM sendiri, dia kan 256GB, jadi ya 2 juta udah future proof. 8GB RAM juga udah plenty banget di harga 2 jutaan. SIM-nya sendiri bisa kita lihat, dual SIM, tapi seperti biasa nggak ada microSD. Nah, dan yang bikin gue tertarik sama HP ini apa sih dari kameranya? Yap, Poco memang HP performance, tapi di harga 2 jutaan ini kameranya mantep loh. Bisa jadi lebih baik dari Tecno Camon ya, yang gila banget value-nya, tapi kan dia baru, nggak bisa dikomparasi juga. Kenapa gue tertarik? Kameranya dia setup dua kamera, main kamera di 64MP, kamera kedua itu di 8MP ultrawide. Nah, kamera utamanya itu bisa nge-record sampai 4K 60fps. Sangat menarik, dan gue udah tes dulu pas pertama kali review HP ini. Kualitas videonya bagus loh, nggak over sharpen dan kerasa soft kayak Samsung gitu. Sedangkan kamera depan dia di 20MP dan bisa nge-record di resolusi Full HD 30fps. Jadi mungkin buat kalian yang ingin HP all-rounder tapi kameranya masih bagus, tapi ingin gaming juga, di harga 2 jutaan ini kalian bisa lirik ya. Apalagi ini X resmi Xiaomi, jadi mungkin nggak bakal worry lah masalah servis-servisan. Cuma segitu untuk outernya, masih bagus menurut gue. Kemulusannya, jadi gue mau setup dulu HP-nya, nyalain dulu, nanti kita bakal lihat di Android versi berapa, seperti apa haptiknya, speakernya apakah masih oke gitu ya, dan yang lain-lain. Dan pasti kita bakal tes sedikit kameranya gimana, terutama video recordingnya. Kalian bisa skip juga langsung, tapi ya gue bakal setup dulu, kita bakal balik lagi untuk first impresinya, well lebih tepatnya sedikit quick review. Oke guys, udah gue setup Poco F4-nya. Yang pertama, untuk fingerprint speed dia pakai di power button ya, seperti biasa dia nyatu sama power button, dan kecepatannya kesukaan gue tradisional fingerprint, extremely fast, bisa kita lihat. Bam, cepet banget dan super akurat, no problem at all ya, bisa kita lihat kecepatannya cepet.
Dan yang pertama gue rasa pas pertama pakai HP ini, belakangnya memang kalau nggak pakai casing banyak banget ya kotoran, jadi banyak banget fingerprint magnet gitu. It's fine lah. Tapi untuk software sendiri, ini softwarenya sekarang dia ada di HyperOS 1.0. Again, gue nggak tahu apakah ini dapat HyperOS 2 ya, tapi dia di HyperOS 1.0 dan di Android 14. Masih di Android 14, tapi at least masih disupport lah ya. Terakhir security-nya ada di Desember 2024. Jadi udah lumayan lama ya. Mungkin ya ini gue dapat update juga sih. Jadi harusnya sih masih disupport ya, at least tahun inilah terakhir. Dan untuk layar juga gue udah cek, dia nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita lihat di warna putih, absolutely spotless, nggak ada shadow sama sekali. Tapi bisa kita lihat memang Poco F4 ini di zaman dimana bezel bawah masih tebal banget ya. Walaupun bezel kanan kirinya dia lumayan tipis, tapi bawahnya masih agak tebal. Ya ini kayak HP 2 jutaan zaman sekarang. It's okay lah. Yang gue lumayan appreciate sama Poco series tuh semenjak Poco F3 ya, gue rasa, yaitu dari smoothness layarnya yang enak banget. Dia itu high refresh rate tapi nggak bikin pusing. Ada layar high refresh rate yang murah, tapi kelemahannya refresh rate murah tuh kadang kerasa pusing gitu ya layarnya. Ini nggak, AMOLED-nya bagus. Dan kualitas layar AMOLED juga ini kerasa masih oke banget di tahun 2025. Masih vibrant, enak dilihat, viewing angle-nya masih oke. Overall ini nggak beda jauh lah sama Poco F6 yang kemarin gue review atau HP 5 jutaan zaman sekarang gitu. Masih bagus loh surprisingly. Sama juga dengan haptiknya. Haptiknya ini memang bukan yang paling kencang, tapi rasanya ini haptiknya udah cukup high quality. Mendekati flagship lah, bisa dibilang ini kayak 85% haptic feedbacknya flagship, cuma agak kurang high quality sama agak kurang powerful itu aja. Tapi ini haptiknya udah bagus banget, apalagi sekarang harganya cuma 2 jutaan ya. Terus yang buat penasaran aja, untuk DRM info dia ada di Widefine L1 yang pastinya, dan sudah support Wide Color Gamut True, dan layarnya ini bagus banget, support Dolby Vision dan HDR10+. Udah komplit lah ya. Ini memang layar salah satu selling point terbesar pas kemarin atau pas pertama gue review HP ini, dan sekarang juga ini masih hold up really well ya, masih bisa bertahan layarnya, masih bagus banget. Terus tadi sempat gue otak-atik bentar ya HP-nya, pastinya gue install aplikasi gitu dan yang lain-lain. HP-nya memang agak sedikit anget tapi nggak sampai panas, cuma memang coolingnya gue rasa nggak bakal sebagus Poco F sekarang ya. Poco F4 dibanding Poco F yang sekarang, ini coolingnya mungkin agak sedikit lebih lemah, karena tadi pas agak anget tuh angetnya nggak nge-spread evenly gitu. Jadi spreadnya tuh cuma daerah kamera, bawahnya masih dingin. Mungkin coolingnya nggak dilempar ke semua sisi ya, si vapor chambernya. Untuk kualitas speaker sendiri, kalau misalnya kita coba ke sini, ya ini memang salah satu kelemahan dari F4, yaitu volumenya harus agak keras biar suaranya ikut keras ya. Tapi yang bagus dia kualitas sendiri sih menurut gue masih bagus banget. Kita skip dikit. You'll see me at pretty much every intro for this series. So what is going on, guys? This is Randy and welcome back to another episode of 3 Games. Is that game series? Ya masih oke lah kualitas speakernya. Memang gue rasa kualitas vokalnya nggak tebel banget, agak tipis tapi masih oke. Dan untuk di harganya sih sekalian 2 jutaan, ya kayak speaker 3-4 jutaan HP zaman sekarang lah ya. Ngingetin gue speakernya kayak Tecno Camon 40 Pro lah. Bagus, cuma mungkin nggak sedetail atau nggak sebagus separasinya kayak Camon 40 Pro kemarin. Ini sih masih oke lah, tadi gue denger-dengar. Masih lumayan bagus. Dan juga untuk masalah responsivitas layar, ini masih oke, nggak ada touch delay. Performance juga memang dia udah nggak secepat HP flagship zaman sekarang ya pastinya. Tapi berkat UFS 3.1 ditambah lagi 870, itu chipset yang lumayan bagus ya, even di tahun 2025 sekarang. Jadi launching aplikasi ke Instagram itu masih cepat, YouTube juga bisa kita lihat masih cepat, multitasking gini gitu masih kerasa oke. Kadang ada sedikit stutter kalau kita kayak rusuh banget navigasinya dan banyak aplikasi kebuka, gonta-ganti ada sedikit stutter, tapi ini sih untuk harganya masih salah satu paling smooth lah di harga 2 jutaan. Oke, seperti itu, dan kita langsung tes yang terakhir bagaimana untuk si kamera quality-nya ya. Seperti biasa kita tes pakai kamera utama dulu. Ini gue matiin HDR-nya, auto diotomatisin aja, dan AI-nya juga kita matiin. Kita foto Red Bull seperti biasa. Ini dia main kameranya. Kalian bisa zoom 2 kali juga. Ini pakai main kamera juga, nggak bakal lost quality. Dan ini untuk 8 megapiksel ultra wide yang bisa dibilang apa adanya. Sedangkan ini untuk selfie-nya. Selfie-nya supposedly cepet oke, cukup oke ya, tapi memang bisa kita lihat itu di kualitasnya, smoothing-nya lumayan agresif khas HP Cina. Nah ini nih,
video recording. Jadi video recording ini bisa nge-record sampai 4K 60. Yang menurut gue di tahun 2025 ya, HP 2 jutaan masih nggak ada yang bisa 4K 60 ya. Itu paling dekat tuh Tecno Camon 40 Pro di 4K 30, tapi itu HP 3 jutaan, hampir 4 juta. Ini menurut gue bagus banget buat kalian yang ingin nge-record di 4K atau terutama 4K 60. 2 jutaan bisa 4K 60. Value-nya lumayan loh. Kita langsung aja tes ya bagaimana kualitasnya. Langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Poco F4. Sayangnya, kalau di 4K 60 kalian nggak bisa kontak-atik lensa ya, hanya bisa di 1080p aja. Dan kalau misal kita mau panning kayak gini, 4K 60 bagus banget. Apalagi pencahayaannya terang ya, kelihatan oke banget. Focus distance-nya juga lumayan bagus tuh, bisa fokus banget. Keren. Sergio Perez. Dan kalau misal kita mau ngeliatin daerah sini, noise-nya memang 4K 60 ada, kalau misal noise yang lebih dikit bisa di 4K 30, tapi cukup oke loh. Dan maksimum zoom-nya ini bisa sampai 6 kali. Oke lah. Kalau bisa lihat ke kucing gue nih, bagus ya 4K 60. Oke banget loh ini. Oke, langsung aja kita ke S24 Ultra. Yap, bisa kita lihat lumayan impresif ya, malah dibanding sama Galaxy A56 yang kemarin gue review sebulan yang lalu ya. Lebih bagus ini loh kayaknya. 2 jutaan. Berkat chipset yang flagship ditambah dengan kamera bagus mungkin ya. Jadi mungkin cuma segitu aja. Untuk 2025 sih gue pakai tadi bentar doang. Ini rasanya sih masih oke banget. Di harga 2 juta menurut gue ini value-nya di atas harganya banget. Yang sekarang cuma 2 jutaan. Seperti pas rilis ya, Poco memang F-series tuh selalu insane harganya. Dan sekarang juga ini masih bisa bertahan. Mungkin ini cocok buat kalian yang mau main game berat tapi budgetnya dikit, tapi kalian masih ingin kamera yang bagus dan sering content creating, ini bisa jadi bagus loh. Tapi mungkin cuma segitu aja videonya. Untuk lebih detail dan lebih teknikal lagi bakal gue full review minggu depan. Dan hari sebelum full review gue bakal tes gaming juga, jadi stay tune. Jangan lupa dan subscribe, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video reviewnya. Goodbye.